Bangkitnya Dataran Hitam bab 961 kejutan para ahli. Aku tahu kamu punya rahasiamu, dan kamu belum membiarkan aku memasuki hidupmu sepenuhnya karena sekteku. Ruth mengatakan ini sambil duduk di atas adik laki-laki Minos, sesekali merasakan kontraksi di pantatnya. Tapi sebentar lagi, aku akan menjadi milikmu sepenuhnya, dan akhirnya aku bisa memasuki duniamu tanpa batasan apapun lagi. Ucapnya penuh kasih, tidak menyalahkan Minos atas perbuatannya. Bagus kalau kamu mengerti. Dia menggunakan kedua tangannya untuk meremas pantatnya dan bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu berniat meninggalkan sektemu? Tentang itu, ibuku memberitahuku bahwa aku bisa membuat kesepakatan dengan gereja spiritual, dan kemudian aku akan mendapatkan kebebasanku selama aku tidak menggunakan sumber daya keluarga dan sekteku lagi. Oh, mata Minos membelalak menyadari, kaget melihat seberapa jauh dia bersedia melangkah. Apakah kamu bersedia melakukan semua itu untukku? Dia tanpa sadar bertanya sambil merenungkan masalah tersebut. Dia bahkan tidak mengetahui potensi penuh dari Dataran Hitam. Tapi dia tetap memilih jalan ini. Ya, aku percaya padamu dan ingin menghabiskan sisa hidupku di sisimu, jawab Ruth segera sambil tersenyum padanya. Ruth, Minos mengatakan ini dengan suara rendah sambil mengangkat bagian atas tubuhnya, membuat tatapannya hampir sama tingginya dengan miliknya. Dia kemudian memeluknya erat-erat, merasa bahwa instingnya tidak mengecewakannya. Yah, tunanganku yang cantik. Masa depan akan jauh lebih cerah dari yang kamu bayangkan. Aku hanya berharap keluargamu tidak menyalahkanku karena telah mencurimu. Saya harap mereka cocok dengan Anda, tetapi Anda adalah hal yang paling penting bagi saya. Dia menunduk sambil tersenyum, kamu dan calon bayi kita. Mendengar ini, Minos tersenyum sambil memeluk wanita itu. Jangan khawatir, aku akan mengunjungi keluargamu saat aku pergi ke Flaming Empire di masa depan. Benarkah? Kapan kamu berencana melakukan itu? Dia bertanya sambil matanya berbinar. Ruth menjadikan Minos sebagai prioritas hidupnya saat ini. Namun bukan berarti dia tidak peduli dengan orang tua dan adiknya. Karena itu, dia benar-benar berharap dia akan pergi dan bertemu orang-orang itu dan berharap mereka akan rukun di masa depan. Saya tidak yakin. Setelah perang kemerdekaan selesai, saya akan melakukan banyak pekerjaan untuk menjadikan Dataran Hitam sebagai negara besar. Jadi, itu mungkin memerlukan waktu beberapa tahun. Sayang, jangan terburu-buru. Selama kamu bersedia bertemu dan menerima keluargaku, aku sudah lebih dari puas. Bagus. Dia tersenyum, mendekatkan wajahnya ke wajah Ruth. Ayo bersenang-senang lagi. Mungkin kita bisa memberikan setidaknya satu cucu kepada orang tuamu saat aku mengunjungi mereka. Setelah itu, mereka kembali berciuman dengan sungguh-sungguh. Panas di dalam ruangan itu semakin meningkat seiring dengan ulah mereka berdua. Berbeda dengan Abi, Ruth masih lebih kuat dari Minos dalam hal budidaya. Wanita berambut hitam ini saat ini berada di level 55. Karena itu, kondisi fisiknya jauh lebih baik daripada tunangan Stuart muda lainnya. Dan mengetahui hal ini, Minos mau tidak mau memanfaatkan waktu yang baik ini untuk bersenang-senang lebih banyak dengan Ruth. Saat Minos bersenang-senang dengan Ruth di markas Black Plain Army, Oswald berusaha sekuat tenaga dalam hidupnya untuk mengamankan masa depan cucunya. Setelah pertemuan sebelumnya dengan Kaisar, penguasa Sekte Awan Abu-Abu telah memulai perang salib untuk meyakinkan para penguasa 7 sekte besar lainnya agar menolak misi pembunuhan itu. Dan setelah berminggu-minggu berlalu, pria ini telah bertemu dengan 6 dari 7 pimpinan organisasi tersebut. Tapi, dia hanya berhasil meyakinkan 5 dari mereka untuk tidak bertindak melawan Minos. Namun hal ini pun harus dibayar dengan beberapa janji dari Sekte Awan Abu-Abu dan puncak dari hutang tertentu yang dimiliki beberapa organisasi tersebut kepadanya atau sektenya. Namun, salah satu organisasi tersebut belum menerima permintaan Oswald. Tapi pria ini sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Lagi pula, sekte-sekte kerajaan ini seringkali berada pada posisi berlawanan dalam urusan politik lokal atau bahkan saling berhadapan sebagai musuh. Sial, fakta bahwa dia membuat 5 sekte tidak menyelesaikan misi itu sudah menjadi masalah besar baginya. Tapi itu juga tidak aneh. Minos hanyalah seorang raja spiritual muda yang berperang di benua tengah bagian utara. Tidak semua orang menginginkan masalah dengan Sekte Awan Abu-Abu hanya karena misi kecil yang dibuat dengan sumber daya dari keluarga kecil Silva. Dan meskipun tindakan Minos telah menghalangi turnamen spiritual yang diselenggarakan oleh sekte-sekte ini, hal ini tampaknya bukan masalah yang layak untuk diperhatikan oleh para orang suci spiritual. Turnamen spiritual sudah terlambat berbulan-bulan. Namun, karena situasi yang mengkhawatirkan di wilayah itu, sekte-sekte di Kekaisaran telah setuju untuk menunda kompetisi tersebut untuk sementara waktu. Dan mengetahui bahwa gereja spiritual telah berusaha menenangkan wilayah itu, bahkan mereka yang menganggap penting wilayah utara pun tidak terlalu khawatir tentang masa depan. Dan dengan ini, Oswald telah mendapatkan janji-janji tersebut dengan tujuannya. Namun, dia masih ingin ada sekte lain di sisinya untuk menghindari masalah yang lebih signifikan bagi Minos di masa depan.
Justru karena alasan ini, dia baru saja tiba di tempat di mana master dari Sekte Gunung seharusnya berada. Di tempat yang dimaksud, ada sesuatu yang tampak seperti sebuah kamp besar di dekat danau, di mana puluhan orang sedang mengamati sekeliling dari atas pepohonan. Di saat yang sama, asap dari kebakaran di tempat itu mewarnai langit biru yang indah namun menambah bau makanan yang menyengat di udara. Saat Oswald berjalan di sekitar area tersebut, dia melihat orang-orang menjauh darinya dan menelan ludah karena gugup saat mereka mencoba untuk tetap terjaga di hadapannya. Oh, suara serak namun kuat bergema di area itu, membuat setiap burung di sekitarnya ketakutan dan lari dari tempat itu. Sepertinya rumor itu bukannya tidak berdasar. Kamu telah mencapai levelku, Oswald. Mendengar kata-kata Master Sekte Gunung, level 79, Oswald menatapnya dengan dingin dan berkata, Nathaniel, kamu tahu kenapa aku ada di sini, jadi jangan buang waktu dengan omong kosong. Apakah begitu? Pria berambut pirang menanyakan hal tersebut sambil tertawa dan memperhatikan mantan lawannya. Sepertinya keluargamu tidak membesarkan salah satu keturunanmu dengan baik, dan sekarang kamu ingin bantuanku untuk menyelamatkan bocah itu? Nathaniel kemudian semakin menebal suaranya. Oswald, kamu benar-benar berani. Saya tidak peduli dengan cucu Anda, tetapi jika ada orang di sekte saya yang menerima misi kecil itu, maka itulah masalah orang tersebut dan cucu Anda. Selain itu, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Dia mengatakan ini dengan keras, menyebabkan angin kencang menyebar ke seluruh area itu seolah-olah sedang terjadi badai. Nathaniel, Oswald berteriak pada orang itu, membiarkan kemampuan bawaannya lepas kendali, dengan cepat menjatuhkan banyak orang di sekitar. Dia itu lalu berdiri dari tempatnya berdiri dan mengepalkan tangannya. Sepertinya kamu ingin melawanku sekali lagi. Kamu belum melupakan kekalahan terakhirmu, ya? Aku kalah terakhir kali. Tapi perbedaan di antara kita selalu hanya satu pertarungan. Oswald mengatakan ini sambil berlari menuju lawannya, yang sudah membawa palu perang raksasa di tangannya. Hehehe, mari kita lihat apakah kamu menjadi lebih kuat, Pak Tua. Nathaniel mengatakan ini sambil memanggil tombak besar dan menyerang lawannya. Dalam sekejap, bahkan sebelum kedua serangan itu bertabrakan, jarak di antara kedua pria itu runtuh saat guntur hitam bergemuruh di sekeliling, menghancurkan area tersebut. Kabum! Bangkitnya dataran hitam bab 962 ketidakpercayaan. Ledakan. Beberapa menit setelah pertarungan antara dua ahli puncak kekaisaran Flaming dimulai, petir hitam dan api menyebar ke sekeliling tempat itu. Pada saat yang sama, beberapa orang yang tidak sadarkan diri di sekitar sedang dilindungi oleh beberapa orang suci spiritual di daerah itu, yang bersembunyi di balik benda-benda pertahanan. Adapun dua individu sebelumnya, Oswald dan Nathaniel berada beberapa ratus meter dari satu sama lain, keduanya dengan ekspresi parah di wajah mereka. Sementara jubah mereka bergoyang tertiup angin kencang. Namun tidak satupun dari mereka yang terluka atau berkeringat karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat terlibat dalam konflik mematikan tanpa alasan yang lebih baik. Lagi pula, mereka berdua punya sekte yang harus dijaga, dan mereka pastinya tidak bisa mempertaruhkan segalanya untuk sesuatu yang kecil atau bahkan perselisihan di masa lalu. Mereka bahkan bisa bertindak melawan satu sama lain dengan cara lain, tapi melakukannya di sana, karena alasan sekecil itu, tidak masuk akal sama sekali. Jadi, mereka baru saja menguji satu sama lain, menggunakan sebagian besar kekuatan mereka, tapi tidak cukup untuk pertarungan mematikan. Namun semua itu tidak membawa perubahan apapun bagi masyarakat di sekitar. Biarpun mereka tidak bertarung dengan niat membunuh, kekuatan yang mereka tunjukkan sudah jauh lebih unggul dari yang terkuat di sana. Dengan cara ini, kerusakan di sekitar tidak sedikit, dan kamp sebelumnya telah hancur. Ceka, lihat apa yang telah kamu lakukan? Brengsek, namun kakek Minos tidak menghiraukan perkataan pria itu. Nathaniel, apakah kamu tidak akan menolak misi sialan itu? Itu tidak mempengaruhi organisasimu sama sekali. Organisasi saya akan terpengaruh jika saya menerima intervensi seperti Anda. Begitukah? Maka karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksa lagi. Dia mengatakan ini sambil menatap lawannya dengan penuh arti. Tapi sebelum aku pergi, jawab satu hal padaku. Ada apa? Nathaniel menanyakan hal ini sambil memperhatikan Oswald dengan hati-hati. Nathaniel telah berada di level 79 lebih lama dari Oswald, jadi dia lebih kuat. Namun, tidak seperti patriark dari Sekte Awan Abu-Abu, pria lain ini tidak memiliki kemampuan bawaan yang praktis dalam pertempuran. Dan justru karena kemampuan Oswald yang cukup efektif dalam pertarungan, Nathaniel tak bisa sembarangan menghadapi lawannya. Jika Anda membiarkan anggota sekte Anda memutuskan apakah akan menerima misi ini atau tidak. Bolehkah saya berasumsi bahwa Anda akan menerima konsekuensinya? Pria itu lalu mengerutkan alisnya. Apa maksudmu, jika cucuku membunuh anggota sektemu yang mencoba melenyapkannya? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan bilang kamu akan begitu rendah hati sehingga ingin membalas dendam. Tidak seperti kamu. Aku tidak terlibat dalam urusan junior. Aku akan mencuci tanganku jika ada anggota sekte yang menerima misi ini dan terbukti tidak mampu melenyapkan Raja Spiritual Muda.
Begitukah? Kuharap kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Oswald mengatakan ini ketika dia melihat orang itu dan merasa lega. Yang mengkhawatirkannya tentang misi keluarga Silva ini adalah kemungkinan balas dendam dari sekte atau keluarga yang mengejar Minos. Namun, jika pria itu benar-benar tidak mau membalas dendam, maka Oswald tidak terlalu khawatir. Lagi pula, bahkan jika keluarga Silva telah mengorbankan sumber daya mereka yang terkumpul selama ribuan tahun, hal itu hanya akan menarik perhatian kaisar spiritual. Oleh karena itu, selama tidak ada yang membalas dendam terhadap kemungkinan kematian kaisar spiritual, maka Oswald tidak perlu khawatir. Namun Nathaniel tidak memahami komentar Oswald sebagaimana seharusnya. Apakah kamu meremehkan murid sekte saya? Tidak, murid-muridmu sama baiknya dengan muridku. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak memulai perang demi raja spiritual muda. Atau apakah kamu akan sekecil itu? Ceka, kau banyak bicara omong kosong. Pak Tua, pergi, jangan ganggu aku karena masalah sekecil ini. Jika cucumu cukup baik untuk hidup lebih lama dari anggota sekteku, maka aku tidak akan membiarkan keluarga murid manapun membalas dendam padanya. Oh, Oswald tersenyum, senang mendengarnya. Kalau begitu aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Dan setelah kakek tua Minos pergi, Master Sekte Gunung terus melihat ke arah kepergian orang itu, penasaran dengan kata-kata Oswald. Sayang, dia berteriak kepada salah satu orang suci spiritualnya, yang masih bersembunyi di bawah pertahanan kokoh di pinggiran area itu. Darren, telepon Peramal Bats. Aku ingin tahu lebih banyak tentang cucu Oswald bajingan itu. Baiklah, Ketua Sekte, beri aku waktu 5 menit, dan aku akan membawanya ke sini. Orang itu berteriak sebelum akhirnya menghilang dari area itu. Dan sementara orang-orang di sana berusaha memulihkan diri dari kunjungan Oswald, Master Sekte Gunung duduk di atas batang pohon besar yang tumbang dengan mata tertutup, menunggu sang peramal. Oswald itu tampak percaya diri dengan kemampuan cucunya. Apakah menurutnya kaisar spiritual tidak akan mampu menangani raja spiritual belaka? Atau apakah sektenya akan ikut campur? Tidak. Jika dia melakukan hal seperti itu, maka masalah kecil di utara bisa berubah menjadi perang di kerajaan kita. Dia merenungkan hal ini, menganalisis kemungkinan keputusan dari lawannya sebelumnya. Namun saat dia berteori tentang perilaku Oswald, peramal itu akhirnya muncul di hadapannya. Master Sekte, kudengar kamu membutuhkanku? Seorang lelaki tua yang lebih mirip mayat daripada makhluk hidup mengatakan ini, sambil memandang dengan hormat pada orang yang duduk di bagasi itu. Lihat kedatangan peramal tingkat menengah kelas 2 ini, satu-satunya yang tersedia di tempat ini, Nathaniel membuka matanya dan berkata, "Pelihat Bats, aku ingin kamu melihat masa depan seseorang." Setelah mendengar itu, peramal Bats membusungkan dadanya dengan bangga, siap melakukan pelayanan berjasa lainnya untuk sektenya. Siapa orang ini, Ketua Sekte? Apakah dia seseorang yang menarik? Pelihat Bats secara alami khawatir untuk mencoba memata-matai masa depan seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Melihat masa depan seseorang seperti mengevaluasi jiwa orang tersebut melalui lensa yang dibentuk oleh beberapa hukum alam yang mendasar. Namun untuk melakukan hal ini dengan aman, seorang pelihat harus memiliki kekuatan jiwa yang lebih besar dibandingkan dengan objek analisisnya. Karena itu, pria itu bertanya-tanya apakah dia harus mencoba memeriksa masa depan seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Nathanael lalu berkata, namanya Minos Stuart. Dia hanyalah raja spiritual. Mendengar itu, lelaki tua itu tersenyum, merasa seperti berjalan-jalan di taman untuk memeriksa masa depan seseorang yang begitu lemah. Oke, apakah Master Sekte bertemu orang ini? Atau apakah saya harus menggunakan susunan rekaman? Mendengar hal itu, Nathaniel langsung melemparkan sebuah batu kecil mirip berlian ke arah lelaki tua itu. Benda semacam itu adalah susunan perekam, sebuah perangkat yang mampu menyimpan gambar, suara, dan bahkan fluktuasi spiritual. Bagi para pelihat spiritual, ini merupakan alternatif untuk mengidentifikasi target analisis mereka. Namun, benda seperti itu tidak digunakan oleh orang-orang dari wilayah utara benua tengah karena susunan seperti itu setidaknya haruslah susunan kelas 3 tingkat rendah. Dengan kata lain, sesuatu yang berada di atas batas wilayah tersebut. Itu sebabnya para pelihat dari daerah itu membutuhkan klien mereka untuk memiliki ingatan akan target mereka. Tapi karena para master sekte besar Flaming Empire selalu memiliki rekaman pertarungan terakhir turnamen spiritual, Nathaniel memiliki item itu untuk membantu peramalnya. Master Sekte Gunung lalu berkata, dalam rekaman itu, dua pemuda sedang berkelahi. Yang level 39 adalah orang yang saya ingin Anda analisis. Oh baiklah, setelah mengucapkan kata-kata itu, Peramal Bats duduk di atas bantal, dan segera setelah itu, sebuah meja kayu kecil muncul di depannya. Segera setelah itu, 8 benda berbentuk bola seperti kristal muncul di atas meja itu, dengan 7 di antaranya berukuran sama dan yang terakhir berukuran sangat besar. Dan sementara Orb of Fate yang lebih besar, mengenai teknik budidaya pria itu, dikelilingi oleh orb lain, dihubungkan oleh simbol dan garis, pria itu memulai pekerjaannya.
Bangkitnya Dataran Hitam Bab 963 Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Saat 8 orb takdir bersinar dalam cahaya kebiruan, Peramal Bats mendapatkan penglihatannya. Saat itu, dia menyaksikan adegan pertarungan Minos dan Troy seolah-olah dia hanyalah salah satu dari sekian banyak penonton di arena ibu kota kerajaan Cromwell itu. Tapi dia tidak ada di sana untuk bermain-main dan segera memusatkan perhatiannya pada Stuart muda, yang berada di tengah pertarungannya yang seimbang dengan Troy. Saat melakukan itu, Peramal tua itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh karena dia tidak dapat melihat gambar Minos sepenuhnya, bahkan mengingat perbedaan level di antara mereka. Tidak, apa yang dilihatnya adalah kekaburan besar di tempat pemuda itu. Meskipun dia bisa merasakan fluktuasi spiritual orang-orang di sekitarnya, serta teknik Troy, dia tidak merasakan Minos, meskipun target ini berada tepat di depannya. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mencoba menyentuh Minos dan memulai karyanya. Apa-apaan ini? Dia menggumamkan ini dengan nada keras agar orang-orang di luar penglihatan itu menyadari ada sesuatu yang salah. Saat mereka melihat pria yang sudah mengeluarkan darah dari ketujuh lubang di wajahnya, orang-orang dalam kelompok Nathaniel tanpa sadar menjauh dari Peramal itu. Pelihat Bats, Master Sekte Gunung mencoba menarik perhatian pria itu, tapi sudah terlambat. Petakan, ledakan, dan kemudian, 7 dari 8 orb takdir milik Bats meledak berkeping-keping, membuat orang-orang di area itu menelan ludah mereka dengan cemas. Tapi ketika orang-orang dalam kelompok seperti itu merasakan keringat dingin menetes di punggung mereka. Lelaki tua yang duduk di depan bola matanya itu melihat bayangan raksasa muncul di pandangannya. Itu tampak seperti gunung, sementara dia hanyalah sebutir pasir kecil yang menunggu untuk diadili atas kejahatannya. Meneguk, menelan ludahnya ketakutan, dia tiba-tiba gemetar dan bergumam kaget. Tuhan! Setelah itu, dalam sekejap mata, dia melihat tangan semi-transparan keluar dari tubuh yang tampak seperti gunung, datang untuk meremukkannya. Untuk melihat kemalangan Bats, dia tidak punya peluang. Saat kekuatan mengerikan itu menghancurkan jiwanya, awan hitam muncul di sekitarnya, tepat sebelum sinar merah turun ke arah orang itu. Apa? Nathaniel berteriak ketakutan, merasakan kekuatan yang bahkan bisa memusnahkan dirinya. Namun tidak ada banyak waktu bagi orang-orang di tempat itu untuk bereaksi. Ketika dalam sepersekian detik, petir itu menyambar kepala Peramal Bades, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. Engah! Potongan daging dan tulang yang berasap beterbangan di sekitar area tersebut saat setiap orang di sana menerima baptisan darah dari ledakan yang tak terlupakan itu. Ah! Salah satu kaisar spiritual berteriak ketakutan ketika dia melihat kematian yang luar biasa dari orang suci spiritual itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang dilakukan Peramal Bats hingga membuat marah surga seperti itu? Dan kemudian, orang-orang di tempat itu segera mulai mendiskusikan masalah tersebut. Masing-masing takut setengah mati atas apa yang mungkin terjadi pada mereka hanya dengan berada di sana. Adapun Nathaniel, dialah yang paling ketakutan karena semua ini terjadi karena rasa penasarannya. Apa artinya ini? Dia menyeka darah yang menetes dari dahinya, menatap ketakutan pada fokus ledakan itu. Apakah itu berarti aku tidak boleh mencoba menebak masa lalu cucu Oswald? Ah, aib! Dia berteriak penuh kebencian sebelum memberikan perintahnya kepada orang-orang di tempat itu. Katakan pada orang-orang kita untuk membatalkan misi terkutuk itu. Jangan biarkan murid manapun menerimanya. Dan jika ada yang sudah menerimanya, suruh mereka segera kembali ke sekte. Sementara itu, Oswald sedang berdiri di langit beberapa puluh kilometer dari tempat itu, memandang ke arah kelompok Nathaniel. Apa itu tadi? Dia bertanya-tanya ketika dia merasakan getaran ketakutan menjalar ke seluruh tubuh lamanya. Perasaan menakutkan itu, apakah ada sage spiritual puncak yang mengorbankan dirinya? Dia bergumam keheranan pada pikirannya sendiri. Namun perasaan yang dia rasakan begitu kuat sehingga dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan beberapa individu terkuat yang pernah dia temui dalam hidupnya. Memikirkan betapa hebatnya sebuah pengorbanan, dia hanya bisa berspekulasi, karena lebih aneh lagi jika percaya bahwa pesilat setengah dewa spiritual telah menggunakan kemampuannya di lokasi itu. Sebaiknya aku kembali ke sekteku secepat mungkin. Oswald mengambil keputusan saat dia akhirnya terbang menjauh dari wilayah kerajaan Flaming itu. Di sisi lain, ketika para ahli di Flaming Empire ketakutan dengan kejadian sebelumnya, Minos tiba-tiba mengerutkan kening saat dia merasakan sesuatu di salah satu jarinya. Minos sedang selesai berpakaian di ruang budidaya tempat dia menghabiskan waktu bersama Ruth ketika dia merasakan cincin kerajaan tata ruang bergetar di salah satu jarinya. Dan merasakan itu, dia segera melihat benda emas yang hanya bisa dilihatnya, memahami bahwa sesuatu telah terjadi. Lagi, dia kemudian merasakan jiwanya sedikit bergetar seolah-olah seseorang telah menyentuhnya sebentar, dan dia teringat apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada orang lain yang mencoba meramalkan masa depanku? Tapi saat dia mempertimbangkan hal ini dengan serius selama beberapa detik, Minos merasa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Pertahanan yang ditinggalkan Henricus Longus tidak diragukan lagi akan melindunginya.
Itu karena kecuali peramal itu lebih baik dari Henricus Longus sendiri, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui masa depan Minos. Dan mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan itu, pemuda ini tahu bahwa tidak mungkin peramal dalam situasi ini bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia belum pernah terlibat dengan jiwa yang lebih kuat dari orang tingkat 8, jadi hanya pelihat di bawah bagian kultivasi ini yang bisa memiliki rasa ingin tahu tentangnya. Dan karena perlindungan yang ditinggalkan oleh dewa itu cukup kuat untuk menghadapi bahkan demigod spiritual, Minos tidak mengkhawatirkan peramal ini. Paling tidak, orang tersebut akan menjadi lumpuh, seperti kasus peramal yang mencoba meramalkan masa depannya atas permintaan Vivian Hayes. Dalam skenario terburuk, orang tersebut sudah mati. Tidak banyak yang perlu dilakukan atau dikhawatirkan Minos dalam kedua kasus tersebut. Susu sudah tumpah, dan jika pihak lain ingin menanganinya, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengatasi masalah ketika masalah itu muncul. Sigh. Dia menghela napas dalam-dalam, menarik perhatian Ruth. Dia kemudian menatap Minos dengan ragu dan menghampirinya untuk membantunya menyelesaikan kancing bajunya. Sayang, ada apa? Aku merasa seolah-olah ada seseorang yang mencoba menganalisisku. Dia berkata dengan misterius, sambil memandangi garis leher tipis gaun biru Ruth. Tapi jangan khawatir, bisa kita pergi. Dia menunjukkan salah satu tangannya padanya, membuka pintu tempat itu dengan tujuan menuju Bisport. Ruth mengangguk dan memberikan salah satu tangannya untuk dipegangnya. Sayang, aku ingin kamu kembali berlatih bersamaku seperti dulu. Benar-benar, ya, sekarang adalah tanggung jawabmu untuk membantuku menjadi lebih kuat. Ruth berkata sambil tersenyum anggun, mengingat kapan hubungan mereka dimulai, dan dialah yang membantunya. Hehehe, tentu saja aku akan membantu wanitaku menjadi lebih kuat. Dia mengatakan ini dengan lantang, sambil berjalan di salah satu trotoar di bagian tengah kota kering. Tapi kita akan mulai melakukannya besok, dan kita akan melakukannya bersama Abi untuk menghemat waktu untuk hal lain. Oke, dia menatapnya dengan tatapan nakal, menjilat bibirnya dengan ringan. Meneguk, oke, bagus. Sekarang, aku akan pergi dan melihat situasi Emlyn. Maukah kamu menemaniku? Tentu saja, aku telah menunggu berbulan-bulan untuk berada di sisimu. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Bagus. Dia tersenyum sambil membiarkan wanita itu memegang salah satu lengannya, seperti yang dilakukan seorang istri yang sedang jatuh cinta ketika berjalan di samping suaminya. Dan saat melakukan itu, meski banyak warga yang menyapa mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk mencapai tempat tinggal para monster di kota kering. Bangkitnya Dataran Hitam bab 964 melihat teman satu. Setelah beberapa menit berjalan melewati kota kering, Minos dan Ruth akhirnya melewati gerbang Bisport, tempat tinggal ratusan makhluk berbeda. Saat melakukannya, Minos langsung merasakan kesegaran alam di tempat ini, yang meski berada di dalam kota kering, namun cukup luas hingga membuat siapapun yang berada di dalamnya mengira bahwa ini adalah hutan luas dan bukan taman kecil. Dan merasakan sebagian alam subur yang dibangun oleh ular berbulu di kotanya, Minos merasakan sensasi menyenangkan dalam dirinya. Baginya, pembangunan bagian kota itu penting, tapi yang membuatnya senang adalah alam. Oleh karena itu, dia merasa luar biasa berada di tempat yang penuh dengan makhluk spiritual ini, di mana dia tidak membutuhkan waktu lama untuk menghubungi salah satu temannya. Kakak laki-laki, sebuah suara tipis, terdengar seperti suara seorang gadis muda di awal masa remajanya, mencapai telinga Minos saat dia berjalan bersama Ruth menuju bagian dalam area itu. Mendengar itu, keduanya menyadari suara siapa dan melihat ke arah di mana seekor rubah dengan bulu oranye, putih, dan hitam, dengan 5 ekor, berlari ke arah mereka. Gila, Minos berkata dengan terkejut, senang melihat binatang muda yang dia lihat tumbuh besar di kerajaan tata ruang. Ruth kemudian tersenyum pada si rubah ekor 9 muda itu, melihat animasi makhluk kecil yang baru saja melompat ke atas Minos. Gila, kamu sudah berada di level 47. Selamat, hehe, aku hampir mencapai tahap ibuku. Kila mengatakan ini dengan penuh semangat sambil ekornya bergoyang-goyang dengan panik, dan dia merasakan tangan Minos memainkan leher besarnya. Lumayan, Kila, saat aku akan meninggalkan wilayah ini, kamu akhirnya bisa menemaniku dalam perjalanan tanpa menghadapi bahaya besar. Minos teringat akan keinginan yang selalu dimiliki Putri Emlyn. Apakah kamu tertarik? Apakah itu benar, kakak? Dia menatapnya saat matanya berbinar mengantisipasi. Apakah aku bisa bepergian dengan kakak? Tentu saja, saat aku pergi ke Flaming Empire untuk bertemu keluarga Ruth, aku akan membawamu dan ibumu bersamaku. Temui keluargaku. Ruth membayangkan hal seperti itu terjadi, wajahnya semakin memerah. Dan saat Kila menjilat wajah Minos dengan gembira, rubah besar berekor 6 akhirnya datang ke samping ketiganya. Jadi, kamu akhirnya kembali, ya? Emlyn bertanya pada Minos sambil duduk di samping pohon, bersama seekor ular raksasa yang menemaninya. Minos muda, senang bertemu denganmu lagi. Gaia, si ular berbulu, mengatakan ini dengan nada gembira, senang dengan kemajuan pemuda itu.
Senang bertemu kalian lagi. Tapi bagaimanapun juga, perjalananku telah menyebabkanku menjauh dari kota kering selama beberapa waktu. Tapi aku yakin itulah sebabnya kami akan menyelesaikan situasi saat ini dengan cepat. Benar-benar, ular itu bertanya dengan heran, tidak mengharapkan hal seperti ini karena perang sepertinya semakin bersemangat seiring berjalannya waktu. Ya, saya berhasil menyelesaikan beberapa masalah selama perjalanan ini, dan bahkan jika kita masih harus menghadapi musuh selama beberapa bulan atau tahun lagi, jumlahnya tidak akan sebanyak saat ini. Paling tidak, kita akan mampu menyelesaikan perang kemerdekaan dan mulai membangun negara kita. Senang mendengarnya. Emlyn berkomentar dengan suara rendah, merasa bahwa dia akhirnya bisa beristirahat dengan lebih tenang. Dia adalah makhluk spiritual, makhluk yang secara alami merasakan ketertarikan pada pertempuran. Namun, bertempur dari waktu ke waktu sama sekali berbeda dengan berperang. Akibatnya, bahkan makhluk spiritual seperti dia tidak suka menjalani kehidupan perang yang tidak menentu untuk waktu yang lama. Terlebih lagi dalam kasusnya, karena dia memiliki pilihan untuk hidup damai di kerajaan tata ruang. Dengan itu, Emlyn menantikan berakhirnya masa penuh tantangan ini. Ngomong-ngomong, aku datang ke sini hari ini untuk melihat kabarmu. Minos mengesampingkan kilat kecil dan menatap Emlyn dengan lebih serius. Bagaimana periode ini bagimu? Ada masalah? Namun Ibu Kila hanya memejamkan mata sebentar sambil menggeleng-gelengkan kepala besarnya. Setelah hening beberapa saat, katanya, kami tidak mempunyai masalah besar. Beberapa manusia pemberani datang ke kota kering saat kamu pergi, tapi tidak satu pun dari mereka yang cukup kuat untuk menantang kita. Pada akhirnya, kedua wanita itu dan aku melenyapkan mereka masing-masing. Bagaimanapun, itu bukan masalah besar. Oh, bagaimana dengan kultivasimu? Kudengar kamu mencapai level 57 meskipun kamu harus membuang waktumu untuk membantu perang. Minos mengatakan ini dengan ekspresi rumit di wajahnya. Akhir-akhir ini aku sudah maju. Emlyn, maafkan aku, perjanjian kita sebelumnya tidak. Namun menyadari apa yang dikatakannya, Emlyn memotong perkataan Minos dengan tulus. Jangan khawatir tentang itu, aku bersedia menyerahkan diriku ke kota kering atas kemauanku sendiri. Dan meskipun persediaan telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir, hal tersebut memang sudah diperkirakan terjadi. Jadi, saya hanya melakukan bagian saya untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan lebih cepat. Persediaan obat-obatan spiritual sangat terpengaruh karena pembatasan yang diberlakukan di Dataran Hitam oleh kerajaan musuh. Dan karena barang-barang ini penting tidak hanya bagi para alkemis tetapi juga bagi para binatang buas, individu seperti Emlyn dirusak selama periode ini. Bagaimanapun, tidak seperti manusia, binatang tidak dapat menggunakan kristal untuk mengolah dan memiliki obat-obatan spiritual sebagai sumber daya budidaya utama mereka. Karena itu, dengan berkurangnya pasokan barang-barang tersebut, Emlyn tentu saja dirugikan. Selain itu, dia juga tidak berada di kerajaan spiritual, tempat dia seharusnya tinggal sesuai perjanjian dengan Minos. Oleh karena itu, Stuart muda merasa tidak enak karena menuntut lebih dari yang seharusnya darinya. Lagi pula, aku tidak akan mendapatkan lebih dari level 57 meskipun situasinya lebih baik. Jadi, tidak apa-apa, Minos. Ucapnya tulus sambil menatap mata kecil manusia di depannya. Aku tidak mempermasalahkannya, kita adalah mitra, dan wajar jika aku membantumu dan terkadang kehilangan beberapa hal. Dia mengangguk padanya sebelum akhirnya mengingat sesuatu. Omong-omong soal sumber daya, saya pikir kita akan bisa mengembalikan pasokan ke normal dalam beberapa hari ke depan. Saat saya bepergian, saya berhasil mengumpulkan banyak sumber daya budidaya dari musuh saya. Ia tersenyum mengingat kekayaan yang ditinggalkan oleh banyaknya lawan yang ia hadapi selama berbulan-bulan perjalanan. Minos telah mengirimkan cincin spasial dengan barang-barang tersebut ke Mia, yang telah menambahkan lebih dari 200.000 kristal tingkat menengah dan 50 juta kristal tingkat rendah ke kas lokal. Pada saat yang sama, jumlah item kelas 2 lebih dari 3.000, belum termasuk ribuan obat spiritual kelas prajurit yang ditinggalkan oleh musuh-musuhnya. Karena itu, pemuda itu tahu bahwa untuk sementara dia dapat menyelesaikan masalah rendahnya pasokan obat-obatan spiritual untuk binatang buas yang tinggal di kota kering. Di sisi lain, dengan penarikan pasukan kerajaan ombak, kemungkinan keluarnya kerajaan akhir dari konflik lokal, dan tindakan dengan keluarga Snow. Minos sudah memperhitungkan jatuhnya pembatasan terhadap pasukannya. Wilayah, apakah begitu? Ular itu bertanya dengan rasa ingin tahu, senang mendengar kabar baik tersebut. Ya, saya akan bertemu dengan para pemimpin daerah dalam beberapa hari. Setelah itu, saya yakin perdagangan regional akan mulai kembali normal. Itu hebat. Setelah itu rombongan mengobrol beberapa menit lagi hingga akhirnya berpamitan. Emlyn melanjutkan perjalanan di Beast Park bersama putrinya karena Minos akan segera berangkat untuk berdagang dengan para pemimpin regional. Dan dia harus tinggal untuk melindungi kota kering jika diperlukan. Adapun kedua manusia itu, mereka segera menuju ke rumah pemerintah, tempat Minos bermaksud beristirahat dari perjalanan panjangnya. Namun di tengah jalan menuju tempat itu,
tiba-tiba Ruth bertanya tentang sesuatu yang membingungkannya. Minos, kenapa kamu begitu yakin dengan akhir perang? Abi tidak memberitahumu apa-apa. Dia bertanya dengan heran karena Ruth selalu menunjukkan minat untuk berdiri di sisinya saat dia bekerja. Namun kenyataannya Ruth tidak terlalu tertarik dengan administrasi organisasi tunangannya. Dia pikir mungkin itu saja, tapi saat mencoba mengimbangi Abi, wanita berambut hitam ini menyadari bahwa semuanya sangat membosankan. Dengan demikian, Ruth telah menemukan bahwa yang dia nikmati adalah berada di dekat Minos. Saya berbicara dengannya tentang situasi lokal ketika saya pertama kali tiba di sini, tetapi saya tidak menyelidiki rencananya yang lebih baru. Jadi begitu. Minos lalu tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Yah, singkatnya, aku akan segera memiliki lebih banyak sekutu, atau lebih tepatnya bawahan, daripada musuh. Bangkitnya Dataran Hitam bab 965 melihat teman dua. Selang beberapa waktu, Minos dan Ruth sampai di kediaman penguasa setempat, di mana keduanya langsung menuju kamarnya. Namun kali ini mereka tidak melanjutkan usahanya untuk hamil melainkan hanya berbaring di ranjang besar di kamar Minos dan tidur hingga malam tiba di kota kering. Minos telah bepergian selama berbulan-bulan di sisi Maida. Jadi, dalam periode ini, dia hanya tidur minimum yang diperlukan agar tubuhnya pulih dari kelelahan fisik dan mental yang masih dideritanya pada tingkat rendah. Bahkan bagi para petani, tidur di tempat tidur yang nyaman di ruang aman dan melakukannya di tanah di tengah hutan adalah pengalaman yang sangat berbeda. Melakukan hal terakhir tidak akan membunuh siapapun, secara umum. Atau bahkan membahayakan kondisi seorang kultivator secara keseluruhan. Namun, hal seperti itu bukan berarti para petani tidak akan mencari kenyamanan. Sebaliknya, banyak ahli yang berkuasa mencari kondisi terbaik. Mereka bahkan menjaga rutinitas tidur, meski tidak perlu tidur lagi. Budidaya terbatas dan sumber daya terbatas. Tidak ada ruang bagi semua orang untuk mencapai puncak, dan bahkan mereka yang berada dalam posisi ini perlu bersantai dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Minos memanfaatkan hari pertamanya kembali di kota kering, untuk beristirahat dengan tenang di kamarnya setelah meninjau wanita-wanitanya dan mengurus beberapa hal yang lebih mendesak. Beruntung baginya, Ruth sudah berada di kota kering, dan dia bisa melakukan ini dengan nyaman sambil memeluk wanita cantik ini. Setelah bangun dari istirahatnya, Minos menatap langit-langit kamarnya dan menyadari bahwa hari sudah gelap. Saat dia merasakan angin malam masuk melalui pintu balkon kamar yang terbuka, dia menoleh ke samping dan melihat wajah cantik Ruth bersandar di bahu kanannya. Dia memeluk pinggang Minos, dengan salah satu kakinya di pinggangnya, memeluknya erat, tersenyum, masih dalam mimpinya. Melihat ini, Minos tersenyum puas dan mencium keningnya. Sepertinya dia sudah menunggu ini cukup lama, ya? Secara alami, Ruth tidak boleh lelah secara fisik seperti Minos. Namun, setelah jatuh cinta padanya, tinggal di kota kering selama hampir 2 tahun, dan tidur setiap hari dengan Stuart muda, dia terbiasa untuk tidak tidur sendirian. Atau lebih tepatnya, dia sudah terbiasa hanya tidur dengan santai dan tanpa beban ketika dia berada di sampingnya. Oleh karena itu, meskipun fisiknya tidak selelah Minos, Ruth membutuhkan istirahat seperti hari ini, sama seperti tunangannya. Dan memperhatikan wanitanya yang tertidur lelap, Minos tersenyum dan perlahan mulai turun dari tempat tidur itu, senang melihatnya seperti itu. Yah, kupikir aku akan meluangkan waktu sebentar untuk memeriksa Brock. Dia mempertimbangkan hal ini sambil diam-diam mengenakan pakaiannya, mengingat temannya yang masih tinggal di sini. Setelah tiba di kediaman ini lebih awal, Minos ingin berbicara dengan Brock sebelum tidurnya yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun sayangnya, dia telah tiba tepat di tengah-tengah kultivasinya. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu untuk berbicara dengannya, sesuatu yang sepertinya cocok untuk saat ini. Mengingat hal itu, ia segera berjalan menuju area yang disediakan untuk akomodasi pengunjung di mansionnya, melewati orang tua Abi dan Maisy yang sedang mengobrol di ruang tamu rumahnya. Cinta, Abi bertanya dengan heran. Saat membuka pintu depan rumahnya, Minos bertemu dengan Abi yang pulang kerja. Apakah kamu sedang dalam perjalanan keluar? Ya, aku ingin melihat bagaimana keadaan Brock. Oh, baiklah, menurutku itu ide yang bagus. Abi mengangguk padanya, mengingat betapa tertekannya wanita itu karena Minos pergi berbulan-bulan setelah pertemuan mereka. Dia sedikit meningkatkan kepercayaan dirinya dalam beberapa bulan terakhir, tapi meski begitu, dia masih marah karena kamu tidak membawanya bersamamu. Brock tentu saja meminta Minos untuk bepergian bersamanya untuk misi sebelumnya. Dia tidak punya banyak pekerjaan di kota kering, dan dari semua orang di tempat itu, dia dan Abi adalah orang yang paling dia nikmati menghabiskan waktu bersamanya. Untuk beberapa alasan, dia lebih suka melakukan ini dengan Minos. Itu sebabnya dia mencoba meyakinkannya untuk membawanya pada perjalanan sebelumnya. Kesempatan seperti itu bisa menjadi kesempatan bagus baginya untuk mengenal wilayah tersebut, menjadi lebih kuat, dan tetap lebih dekat dengan Minos. Namun, meskipun sarannya menggoda pada saat itu, Minos tidak mungkin membawanya pada misi penting seperti itu.
Karena itu, Stuart muda telah menolak saran Brock, dan meskipun dia memahami motifnya, dia kesal padanya. Menurutku begitu. Minos tersenyum pada Abi tepat sebelum dia mencium salah satu pipinya dan melanjutkan. Sampai jumpa, bro. Minos memanggil temannya sesaat setelah mengetuk pintu kediamannya, penasaran melihat kemajuan yang telah dilaluinya. Selama periode ini, Brock telah mencapai level 50, akibatnya ia menjalani pembersihan spiritual. Dan karena Minos telah mendengar dari orang-orang di kediamannya tentang kemajuannya, dia tentu saja penasaran untuk melihatnya. Pembersihan spiritual tidak secara signifikan mengubah penampilan anak muda seperti dia dan Abi. Tetap saja, hal seperti itu memang meningkatkan setiap atribut fisik mereka. Hasilnya, meskipun Minos tidak menyadari perubahan signifikan pada penampilan Brock, dia sadar bahwa bentuk tubuhnya bisa berubah, serta kulitnya menjadi lebih bersih dan halus. Singkatnya, dia memiliki potensi untuk menjadi lebih cantik. Dan itu, ya, membuatnya penasaran karena Brock sudah menjadi salah satu dari sejuta wanita cantik, yang dia tahu hanya akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi mengingat betapa menariknya ibunya, meski Celeste beberapa ratus tahun lebih tua dari Brock. Dan penantian Stuart muda tidak berlangsung lama. Setelah membuka pintu depan kediamannya, Brock memandang pemuda berambut coklat di depan pintu rumahnya dan hampir melompat kaget. "Ino," dia berkata saat senyuman indah terbentuk sedikit demi sedikit di wajahnya. "Kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu betapa membosankannya periode ini." Mendengar perkataan wanita yang sudah memeluknya erat itu, Minos tertawa mengagumi Brock yang membuatnya mengira Celeste seperti itu di masa jayanya. Dia lalu berkata ke salah satu telinganya, sambil memeluk pinggang rampingnya. "Brock, kamu sudah menjadi raja spiritual. Selamat." Dia tersenyum padanya, senang dipuji oleh salah satu dari sedikit orang yang benar-benar dia hormati di dunia ini. Tapi saat dia melakukannya dan memperhatikannya dengan cermat, wanita ini tiba-tiba menggunakan ujung lidah merah mudanya pada giginya, memikirkan sesuatu sambil menunjukkan ekspresi sensual. "Mari kita bicara di dalam. Aku ingin mendengar ceritamu, apakah begitu?" Dia menanyakan hal ini saat dia menyeretnya ke bagian dalam tempat itu. "Tentu saja, aku ingin pergi bersamamu. Tetapi karena situasinya tidak memungkinkan, maka setidaknya aku ingin mendengar pendapatmu tentang pengalamanmu." Dia mengatakan ini saat dia akhirnya duduk di sampingnya di satu-satunya sofa di ruang tamu kediaman itu. Yah, sebagai permulaan. Setelah itu, Minos menceritakan bagian paling menarik dari perjalanan terornya kepada Brock, menghilangkan beberapa hal yang sulit dicerna dan hal lain yang tidak diperlukan olehnya. Dan meskipun Brock sudah mengetahui banyak kisah-kisah ini, karena pengetahuannya terbatas pada informasi dari jurnal regional, dia terkejut dengan beberapa pengalaman Minos. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian Brock adalah situasi Minos di kerajaan salju dengan makhluk spiritual di pegunungan salju tak berujung. "Setelah itu, aku akhirnya kembali ke sini." Minos menyelesaikan ceritanya. "Minos, perjalananmu kedengarannya menyenangkan sekali." Dia mengatakan ini sambil menyentuh bagian tengah paha kanannya, tersenyum saat dia merasakan salah satu lengannya di bahu kanannya. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Tapi aku tidak percaya kamu menggoda tunangan Pangeran Snow tepat di hadapannya. Itu sangat tidak bermoral, hahaha. Itu bahkan bukan hal paling tidak bermoral yang pernah kulakukan dalam perjalanan ini." Dia bergumam dengan suara rendah, tanpa Brock memahaminya. Dia lalu berkata ke salah satu telinganya, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, Brock, aku bukan orang baik." Tapi sebelum dia bisa melanjutkan kata-katanya, Brock memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. "Minos, diam dan cium aku." Setelah itu, dia melompat ke pangkuannya dan akhirnya mendapat kesempatan untuk mencicipi mulut yang sudah lama ingin dia cium selama berbulan-bulan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 966 sebelum negosiasi perdamaian 1. Dengan cepat Brock melebur ke dalam pelukan Minos, merasakan setiap bagian tubuhnya terbakar saat merasakan sensasi surgawi karena bisa mencium pemuda ini. Seorang pria belum pernah menyentuhnya sejak dia mengetahui perselingkuhan ibunya dengan mantan suaminya. Itu bukan hanya trauma bagi Brock yang menghalanginya untuk mempercayai orang lain, tapi juga benih keraguan di hatinya yang membuatnya bertanya-tanya apakah dirinya tidak cukup baik. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang digantikan oleh pasangannya sebagai salah satu orang tuanya tidak mempertanyakan dirinya sendiri? Jelas sekali, orang jahat melakukan tindakannya karena keinginan murni. Namun, korban seperti Brock akan selalu berusaha memahami mengapa dan kesalahan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dia menjauhkan diri dari seksualitasnya selama ini. Namun, disengaja atau tidak, berpantang dari sesuatu yang sudah diketahui dan disukai tubuhnya bukanlah hal yang baik. Peristiwa yang menentukan dalam hidupnya telah terjadi 7 tahun yang lalu. Jadi tubuh wanita ini sedang meledak dalam nafsu saat ini, diam-diam memohon pada teman baiknya untuk membantunya menenangkan kobaran apinya.
dan merasakan panasnya tubuh Brock. Lama-kelamaan Minos semakin merasa nyaman dengan situasi ini, sudah memainkan tubuh indah temannya sambil menciumnya dengan intens. Minos, kau tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu untuk melakukan ini bersamamu. Di tengah ciuman dan napas mereka yang cepat, Brock membisikkan ini padanya sambil menikmati perasaan disentuh lagi. Brock, apa kamu yakin ingin melakukan ini? Minos langsung bertanya padanya, merasa bahwa dia setidaknya harus mendengarkan kata-kata wanita lemah ini sebelum melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Minos, kenapa menanyakan pertanyaan yang tidak perlu seperti itu? Dia menatapnya dengan intens saat dia merasakan celana dalamnya basah. Aku merasakan gairahmu. Kamu menginginkan ini sama seperti aku. Setelah mengatakan itu dengan nada tegas, dia mulai membuka kancing kemeja Stuart muda, merasa bahwa dia tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Sebelumnya ia pernah mencoba merayu pemuda ini dengan berbagai cara, bahkan hingga memaksanya mengoleskan lotion ke tubuhnya yang setengah telanjang. Namun, Minos selalu menahannya, dan dalam beberapa kesempatan Brock hampir berhasil menciumnya, selalu ada seseorang yang menghalangi mereka. Jadi, dalam situasi di mana keduanya sendirian di kediamannya, Brock tidak ingin membuang waktu. Minos telah menghabiskan waktu berbulan-bulan di luar kota kering sebelumnya. Secara signifikan mendinginkan hubungan mereka. Jadi, sekarang dia berada di bawahnya, dia hanya ingin melepaskan pakaiannya dan segera mulai bersenang-senang sebelum seseorang menghalangi mereka. Melihat bagaimana dia tersenyum dan menjilat gigi atasnya dengan ujung lidahnya, Minos tersenyum penuh nafsu, siap melahap sahabat baiknya itu. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku membuatmu melupakan masa lalu. Dia berkata dengan suara rendah kepada Brock sambil merobek gaun kuning cantik yang dikenakannya. Setelah beberapa waktu, Minos dan Brock ambruk di tempat tidur wanita ini dengan tubuh berkeringat dan senyuman tulus di wajah mereka. Setelah memulai aksi mereka sebelumnya di ruang tamu kediaman Brock, mereka sempat beberapa kali orgasme di tempat itu lalu menuju ke arah kamar tidurnya. Kemudian, mereka terus kawin liar satu sama lain, dengan Brock membara dengan hasrat saat dia merasakan kesenangan terbesar dalam hidupnya. Dan meskipun Minos telah mengalami momen-momen indah bersama teman-temannya yang lain, awal malam bersama Brock ini benar-benar luar biasa. Mereka bukan hanya teman lama. Tapi Brock juga membawa frustrasi seksual sehingga ketika dia akhirnya melepaskan diri, rasanya seolah-olah dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan hanya bertindak seperti mesin kesenangan. Karena itu, bahkan seseorang yang berpengalaman seperti Minos pun pernah mengalami salah satu pengalaman seksual terbaik dalam hidupnya. Brock, menurutku kamu tidak nakal. Dia mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya, sambil tertawa melihat wanita yang terbaring di pelukannya. Mendengar itu, wanita yang telah diisi benih Minos melalui kedua lubangnya tersipu malu. Kamu tidak tahu malu, Minos. Kau menciumku di tempat itu dan membuatku melakukan hal yang tak pernah kukira bisa dilakukan. Tapi kau malah menyebutku nakal. Kamu mesum. Dia menepuk pelan dada kirinya saat dia merasakan salah satu lengan Minos melingkari pinggangnya. Hahaha, kamu bilang begitu. Tapi beberapa menit yang lalu, kamu menanyakan padaku. Bagaimana kamu mengatakannya, Fu? Dia hendak mengulangi kata-katanya ketika tangan kecil wanita itu menutupi mulutnya. Jangan ulangi itu bukan aku. Hehe, tidak apa-apa, Brock. Aku senang melihatmu seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam sambil memeluknya lebih erat. Pokoknya, mari kita ulangi pengalaman itu dalam beberapa hari lagi. Bagaimana menurutmu? Beberapa hari? Dia mengerutkan alisnya. Yah, aku harus mengurus beberapa hal dalam beberapa hari ke depan. Jadi, aku tidak akan punya waktu luang sebanyak hari ini. Dia menjelaskan padanya, tersenyum dan memikirkan kembalinya dia. Tapi jangan khawatir, selama aku di kota kering, aku akan mengurus kebutuhanmu. Oh, kuharap kamu tidak melupakan itu? Hehe, aku janji. Setelah berpamitan dengan Brock, Minos kembali ke kediamannya, di mana dia segera pergi ke kamarnya untuk mencari kedua wanitanya. Ruth masih tertidur ketika sampai di tempat itu, sedangkan Abi sedang duduk di kursi berlengan sambil membaca buku. Setelah melihat itu, Minos segera menghampiri Abi dan membawanya ke pangkuannya. Aku harus memberitahumu sesuatu. Dia berbisik di salah satu telinganya. Abi lalu mengendusnya sebentar sambil menatap matanya. Apakah kamu berhubungan seks dengan Brock? Ya, tapi bukan itu yang ingin aku bicarakan denganmu. Tapi, apakah itu mengganggumu? Mendesah. Tidak. Meskipun aku tidak suka kamu tidur dengan wanita lain, aku tidak merasa sedih jika kamu melakukannya dengannya. Brock telah melalui banyak masalah dalam beberapa tahun terakhir, jadi wajar jika membiarkan dia merasakan sedikit kebahagiaan bersamamu. Dia berkata dengan tulus sambil perlahan menyandarkan kepalanya di antara leher dan bahu kanan Minos. Besar, dia mengungkapkan senyum puas sambil memeluk pinggangnya. Tapi yang ingin kubicarakan denganmu adalah tentang Ruth dan aku. Oh, aku meminta Ruth untuk menikah denganku. Bangkitnya Dataran Hitam bab 967 sebelum negosiasi damai 2. Kamu bertanya, Abi mengulangi kata-kata Minos, sedikit terkejut tapi tidak kaget.
Dia sudah tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi cepat atau lambat. Bagaimanapun juga, Minos mencintai Ruth sama seperti dia mencintainya. Oleh karena itu, Abi hanya sedikit terkejut karena dia memutuskan untuk melakukan ini lebih cepat dari perkiraannya. Dan karena dia tidak menentang hal seperti itu, Abi hanya menatap wajah tunangannya sejenak menunjukkan keterkejutannya namun tidak menunjukkan ketidaksenangan. Yah, bagaimanapun juga kita akan menjadi satu keluarga, jadi ada baiknya kamu meresmikannya. Dia berkata dengan tulus. Sementara itu, Ruth yang masih terbaring di tempat tidur yang ia dan Minos tempatkan untuk beristirahat tadi, tiba-tiba membuka matanya saat mendengarkan percakapan keduanya. Ia kemudian mendengar suara merdu Abi, bagaimana upacara pernikahannya? Apakah kita akan melakukannya di hari yang sama? Bagaimana dengan bulan madu kita? Minos kemudian menjawab untuknya. Kita lihat saja nanti, itu akan lebih bergantung padamu daripada diriku. Jika kamu lebih memilih untuk mengadakan upacara terpisah, kita bisa mengaturnya. Yang paling penting adalah kalian berdua senang dengan pengaturannya. Setelah Minos mengucapkan kata-kata tersebut, Ruth akhirnya mengatakan sesuatu, menandakan bahwa dia sudah bangun. Aku tidak keberatan melakukan ini bersama Abi. Oh, Minos berkata dengan heran. Abi lalu bertanya sambil menatap wanita yang terbaring di ranjang itu, kamu sudah bangun? Hehe, maafkan aku baru saja bangun dan menangkap akhir singkat percakapanmu. Ruth tertawa dan bangkit dari tempat tidur itu, menuju ke arah mereka berdua. Setelah melihat tanda Minos, Ruth langsung duduk di atas kaki bebas tunangannya, berdiri di seberang Abi. Dia kemudian bersandar padanya, duduk dengan nyaman di kursi itu sama seperti Abi saat itu. Bagaimana pendapatmu tentang itu, Abi? Dia bertanya sambil menatap mata biru wanita itu. Aku juga tidak keberatan melakukan pernikahan bersama. Dengan begitu, setidaknya kita menghemat waktu untuk hal lain. Dia mengatakannya sambil tersipu. Minos mengangguk pada keduanya dengan sikap puas. Saat kita menikah, aku akan menghabiskan 1 bulan penuh hanya dengan kalian berdua. Jika kamu ingin bepergian keliling wilayah, kami akan melakukan perencanaan yang diperlukan dan berangkat. Tapi, jika kamu hanya ingin beristirahat di tempat yang tenang, rencana kami akan lebih baik lagi. Dia mengatakan ini sambil memikirkan tentang kerajaan tata ruang. Ruth belum tahu tentang tempat ini, tapi Minos berniat mengatakan yang sebenarnya setelah dia menikahinya. Jadi, jika dia dan Abi hanya ingin menikmati waktu bersama mereka bertiga, Stuart muda rela mengurung dirinya di kerajaan tata ruang bersama mereka. Abi kemudian mengerti apa yang dibicarakan dan dikatakan Minos. Kita akan punya banyak waktu untuk bepergian di masa depan. Tapi, sejauh yang ku ketahui, aku lebih suka tinggal selama beberapa hari di tempat yang tenang di mana hanya kita yang bisa mengaksesnya. Aku juga menginginkan sesuatu seperti itu. Aku tidak tertarik untuk mengetahui tempat manapun saat ini. Bagiku, yang terpenting adalah berada di sisimu, sayang. Ruth mengatakan ini dengan nada penuh kasih sayang sambil memijat salah satu pipi pemuda itu. Bagus, tapi setelah Minos mengatakan itu, Ruth teringat sesuatu yang penting yang dia tidak ingin menunggu orang lain menyentuhnya sebelum dia melakukannya. Ngomong-ngomong, dataran hitam akan segera merdeka dan menjadi kerajaan. Dengan pernikahan di antara kita ini, seseorang harus mengambil peran sebagai ratu. Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak punya niat untuk bersaing memperebutkan posisi apapun, jadi jangan khawatir tentang hal seperti itu, kata Ruth dengan tenang. Abi akan menjadi ratu, dan itu sudah final. Oh, keduanya berseru kaget ketika mereka menyadari ini memang akan menjadi masalah. Keluarga kerajaan membutuhkan hierarki agar mereka dapat berfungsi dengan baik. Dan karena tidak pantas bagi 2 orang untuk menduduki jabatan ratu, hanya satu dari mereka yang dapat menerima kehormatan tersebut. Dan memikirkan bagaimana perselisihan mengenai hal ini dapat membawa masalah pada hubungan mereka, Minos dan Abi merasa lega karena Ruth telah mengungkit masalah ini dengan cara yang begitu mudah. Wanita berambut biru itu lalu bertanya setelah hening sejenak. Apakah kamu yakin, bahkan jika kita berkeliling dunia bersama Minos di masa depan, kita pada akhirnya akan menghabiskan sebagian besar hidup kita di dataran hitam? Itu akan menjadi posisi berharga di masa depan. Namun Ruth tidak mempedulikan hal itu. Saya yakin. Dulu aku berpikir bahwa aku akan menikmati berpartisipasi dalam pemerintahan dataran hitam, tapi itu karena aku bisa berada di pihak Minos. Tetapi saya tidak punya niat untuk mencapai status atau kekuasaan politik. Saya hanya ingin berada di sisinya dan bisa memberinya beberapa anak. Dia berkata sambil menatap matanya. Lagi pula, kemampuan manajemenmu jauh di atas kemampuanku. Jadi, menurutku kamu akan mendapat peran ratu yang lebih baik daripada aku. Ruth, Abi berkata dengan suara rendah, merasa senang karena Ruth begitu berbakti dan menyayangi Minos. Abi juga tidak memperdulikan posisi politik atau status yang akan diperolehnya dengan menjadi ratu. Dia hanya menginginkan posisi itu karena itu berarti berada di sisi Minos dan bisa membantunya menciptakan dan akhirnya mengurus kerajaannya.
Namun keinginan tulusnya adalah untuk hidup bersama Minos dan, pada titik tertentu, mencapai keintiman paling luar biasa yang bisa dimiliki seorang pria dan wanita. Seorang anak, dan mengetahui bahwa Ruth mencintai Minos dengan cara yang sama, Abi merasa terharu. Adapun Minos, dia sangat senang karena para wanitanya tidak bertengkar tentang hal itu. Sebelumnya mereka tidak akur, tapi siapa yang tahu ya? Dia kemudian tersenyum penuh nafsu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu melakukan sesuatu selama aku pergi?" Tidak. Keduanya menjawab, malu, memahami apa yang dia bicarakan. Keduanya telah melakukan banyak hal bersama-sama, tapi ini hanya terjadi di hadapan Minos. Tentu saja, mereka bahkan bisa melakukannya saat dia tidak ada. Meski begitu, meski mereka menikmati permainan yang disarankannya, mereka hanya menghargai kehadirannya. Saat jauh dari Minos, mereka memperlakukan satu sama lain seperti saudara dan tidak saling menyentuh secara intim. Dan faktanya, pada hari-hari sejak kedatangan Ruth di kota kering, Abi dan dia baru saja tidur di ranjang yang sama tanpa melakukan apapun yang mungkin akan membuat jengkel orang-orang mesum tertentu. Mata Minos kemudian menajam, dan dia berkata, "Begitukah? Lalu kenapa kita tidak bersenang-senang saja? Sudah berbulan-bulan sejak kita melakukan threesome yang menyenangkan. Sayangku, apakah kamu tidak takut menjadi pecandu?" Abi terkikik. "Berapa kali kamu berhubungan seks hari ini? Apakah kamu tidak malu?" Ruth memikirkan apa yang baru saja dikatakan Abi dan memahami bahwa dia tidak hanya bermain dengan mereka berdua tetapi juga dengan orang lain. "Apa yang bisa saya lakukan? Saya memiliki kesehatan yang sempurna." Dia tertawa sambil memeluk pinggang mereka berdua dengan erat, membuat mereka semakin dekat dengannya dan satu sama lain. Ia kemudian mencium lembut bibir Abi sejenak sebelum akhirnya melakukan hal yang sama pada Ruth. Setelah itu, kedua wanita cantik dalam pelukan Minos itu saling berpandangan sejenak lalu mendekatkan bibir mereka. Saat itu juga, saat Minos memainkan tubuh mereka dan memperhatikan mereka, lidah keduanya akhirnya bertemu dalam ciuman yang kuat, menambah panas di tempat itu. Setelah melakukan hal tersebut selama beberapa detik, keduanya tertawa sejenak, hingga akhirnya mereka mulai merawat suaminya dengan baik. Pertama, mereka bergiliran mencium bibir Minos sementara yang lain perlahan menghisap leher pemuda itu dan melepaskan pakaian dari tubuhnya. Sesaat kemudian, Abi berlutut di lantai, melepaskan potongan pakaian terakhir dari tubuh Minos, dan mulai merawat naga berdenyut-denyut milik pemuda yang cukup besar ini. Tapi tidak lama kemudian Ruth bergabung dengannya, dan mereka berdua mulai menggunakan lidah mereka untuk menyenangkan Stuart muda, menghisap batang dan buah zakarnya. "Ayo tidur," Minos menyarankan pada keduanya setelah beberapa saat, dengan cepat melepaskan pakaian terakhir dari tubuh mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 968 sebelum negosiasi damai 3. Beberapa jam kemudian, waktu berlalu, dan akhirnya, Minos berada di luar kamar hotel tempat Gloria menginap di kota kering, di mana dia bermaksud mengajaknya kencan pertama, mereka. Setelah Minos berjanji pada wanita itu bahwa mereka akan pergi bersama, 2 hari yang dijanjikan telah berlalu. Sekarang dia telah beristirahat dan menerima semua informasi tentang wilayahnya setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan. Di saat yang sama, Minos sudah mengabdikan sebagian besar waktunya untuk kedua wanitanya. Jadi, dia sekarang siap untuk pergi bersama Gloria dan menyelesaikan situasi mereka. Selain itu, tidak banyak yang bisa dia lakukan di kota kering karena upaya negosiasi perdamaian akan dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari. Oleh karena itu, dia sangat ingin memiliki momen singkat ini di sisinya dan akhirnya bergerak menuju awal dari akhir perang. Setelah menunggu di luar kamar Gloria beberapa saat, Minos mendengar langkah kaki di balik pintu itu sebelum pintu terbuka untuknya. Saat itu, Minos menatap penuh minat pada orang yang menyapanya. Meskipun dia sudah menjadi kecantikan yang langka untuk dilihat bahkan dalam situasi sehari-hari, dia terlihat jauh lebih menawan saat ini. Wajahnya memerah, dan bibirnya tampak sedikit bersinar, membuatnya sangat menggoda, sangat serasi dengan gaun merah yang pas di tubuh sempurnanya. "Gloria," kata Minos dengan suara rendah sambil mengamati si rambut merah di depannya. Dia dengan cepat memandangnya dari pergelangan kaki telanjangnya, mengikuti sepanjang tubuhnya, setelah melihat sedikit belahan dada, dan kemudian fokus pada wajah cantiknya. "Kamu terlihat luar biasa." Dia memujinya saat dia mengambil langkah maju. Dia tersenyum anggun padanya, memperhatikan setelan menakjubkan yang cocok dengan sempurna pada tubuh tinggi dan kuat penguasa itu. "Kamu sendiri terlihat cukup menawan, Minos." Setelah itu, keduanya berpelukan, namun tanpa melampaui batas yang wajar dimiliki oleh orang-orang yang mengenal satu sama lain pada kencan pertama. "Dapatkah kita pergi?" Minos melambaikan salah satu tangannya ke arah Gloria sementara Gloria mengulurkan salah satu tangannya ke arahnya, menganggap seluruh situasi itu lucu. "Kemana kamu akan membawaku? Apakah ada tempat khusus di kota kering?" "Yah, kita masih punya banyak ruang untuk perbaikan. Tapi kita sudah punya restoran dengan juru masak kelas 2 tingkat menengah di sekitar sini. Jadi, aku akan mengantarmu ke tempat itu hari ini." "Oh,
Dia mengarahkannya ke lift di lantai Hotel Four Seasons seperti yang dia katakan. Tapi di masa depan, aku akan mengajakmu mencicipi makanan pembuka yang disiapkan oleh koki kelas 4. Kelas 4, ya, dia terkekeh karena bahkan di Flaming Empire tidak ada profesional dengan peringkat seperti itu. Seorang profesional kelas 4 tingkat rendah setidaknya harus berada di level 80. Oleh karena itu, Gloria mau tidak mau berpikir bahwa Minos hanya mempermainkannya. Lagi pula, bahkan jika dia membawanya ke tempat seperti itu, bagaimana dia akan membayar tagihannya? Para profesional seperti itu dibayar dengan kristal bermutu tinggi. Dan bukan berarti 1 atau 2 kristal mampu membeli makanan dari koki dengan kualitas seperti itu. Dia kemudian bertanya, jadi, maksudmu kita akan mengadakan lebih banyak pertemuan seperti hari ini? Kau benar, Gloria sayang. Dia tersenyum padanya, menunjukkan ketertarikannya. Tapi jangan terburu-buru. Mari kita nikmati kencan pertama ini dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dia tertawa pelan, dengan salah satu lengannya dipegang oleh Minos, berjalan di sampingnya dan merasa senang dengan semuanya. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Tetapi bukankah menurutmu ini terlalu dini untuk mencoba mengenalku lebih baik? Kamu belum menjadi kaisar spiritual. Dia menggodanya, menyentuh topik tentang janji yang telah dia buat padanya. Benar, aku bukan kaisar spiritual, tapi aku bisa dengan mudah mengalahkan seseorang di level 60. Bahkan seseorang dengan latar belakangmu yang berada pada level itu mungkin bukan tandinganku. Dia kemudian melihat wajah kanannya, tertarik melihatnya beraksi. Saya telah mendengar banyak cerita terkait kehebatan Anda, tetapi saya belum pernah melihat Anda secara langsung untuk menilai apakah Anda sebaik itu. Mengapa kamu tidak menunjukkannya padaku lain kali? Siapa yang tahu di masa depan, tapi tidak sekarang. Minos segera menolak. Dia ingin berkencan dengan Gloria, tetapi menunjukkan tekniknya adalah hal lain. Wanita ini tidak seperti orang lain yang pernah dia lawan sebelumnya. Misalkan dia kebetulan memiliki teknik tingkat emas. Kemudian, dia dapat dengan mudah menyadari bahwa dia memiliki serangkaian teknik lengkap yang mengevaluasi dirinya dengan indera spiritualnya yang kuat. Dan karena dia masih tidak ingin terlibat secara mendalam dengan gereja spiritual atau kekuatan tingkat tinggi lainnya, melakukan hal yang tidak perlu seperti itu adalah hal yang bodoh. CK, setelah beberapa waktu, Minos dan Gloria sudah duduk berhadap-hadapan mengelilingi meja elegan, dengan 2 piring salad dan 2 gelas minuman berwarna merah tua di depan mereka. Di tempat mereka berada, restoran terbaik di kota ini, mereka berada di area luas yang terdapat beberapa meja mewah lainnya, namun tidak ada orang lain di sekitarnya. Faktanya, kecuali staf juru masak kelas 2 tingkat menengah yang melayani mereka, tidak ada seorang pun di sana yang mengganggu Minos dan Gloria. Namun, meskipun terdapat cukup ruang untuk setidaknya 10 pasangan untuk bersantap dengan nyaman di sana, Minos dan Gloria hampir tidak dapat melihat sekeliling karena pencahayaan terfokus pada meja mereka. Dan saat mereka mencicipi hidangan di restoran itu, Minos dan Gloria sedang mengobrol tentang hal-hal pribadi dalam kehidupan mereka. Jadi, sebagian dari keluargamu berasal dari kerajaan akhir, ya? Minos berkata dengan rasa ingin tahu, merasa menarik mengetahui hal seperti itu tentang Gloria. Tidak heran dia berambut merah. Tempat itu berasal dari zaman kuno. Tempat dengan konsentrasi orang dengan pigmentasi rambut tertinggi di benua itu. Dia memikirkan informasi yang ditinggalkan oleh Henricus Longus. Ya, ibuku meninggalkan bagian benua itu berabad-abad yang lalu melalui turnamen spiritual. Setelah itu, dia bertemu ayahku dalam misi bersama sekte tempat dia bergabung dengan kelompok dari gereja spiritual. Beberapa waktu kemudian, mereka menikah di gereja spiritual. Gloria mengatakan ini dengan suara pelan, mengingat cerita yang sering dia dengar saat masih kecil. Jadi, begitulah. Baiklah, harus kukatakan bahwa aku kagum dengan pencapaian ibumu. Tentu saja tidak mudah baginya untuk meninggalkan wilayah itu dan menang di kekaisaran. Ya, dia selalu mengatakan itu padaku. Gloria tersenyum bangga. Aku bertanya-tanya bagaimana reaksi ibumu terhadap gagasan untuk kembali ke wilayah ini. Dia tersenyum pada Gloria, membuatnya memahami sesuatu yang agak berbeda dari maksudnya. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya tinggal di sini? Wajah Gloria sedikit memerah, dan dia berkata, tidak, meskipun ibuku mengajariku tentang daerah ini dan tanah airnya, aku tidak pernah menganggap diriku sebagai orang dari daerah itu. Kenapa? Apakah kamu ingin aku ada di sini supaya kamu bisa lebih sering bertemu denganku? Minos lalu tersenyum, tak menampik kalau menurutnya hal seperti itu memang menarik. Saya pikir Anda akan segera datang untuk tinggal di sini. Benarkah? Apakah kamu begitu percaya diri? Dia menggigit bibirnya dan memikirkan betapa pria itu sangat menginginkannya. Ya, lagi pula, mengapa gereja spiritual terus menjauhkan pemimpin regionalnya begitu seseorang di sini melampaui kekuatannya? Gloria terkejut, menyadari bahwa Minos sedang bercanda dengannya. Membicarakan sesuatu yang berbeda dari yang ada dalam pikirannya. Bukankah dia berbicara tentang mengambilku sebagai istrinya?
Dia memikirkannya dengan wajahnya memanas pada tingkat yang mengkhawatirkan. Minos menyadari masalahnya dan menahan tawanya. Ketika saya menyerahkan kekuasaan Anda, gereja secara alami tidak perlu khawatir tentang memiliki perwakilan tetap di kawasan yang lebih kuat dari para pemimpin kawasan. Pada saat itu, kemungkinan besar kamu akan dikirim untuk tinggal di sekitar sini. Dia kemudian meletakkan salah satu tangannya di tangan kiri Gloria dan berkata dengan lembut. Mungkin di kota kering. Matanya melebar mendengar ini, menyadari bahwa ini bisa terjadi jika Minos mengalahkannya. Tapi segera setelah itu, jantungnya yang berdebar sedikit melambat, dan dia tersenyum padanya. Apakah kamu yakin melakukan ini? Aku tidak ingin memberi tekanan pada pundakmu, tapi bakatku tinggi. Aku khawatir ini tidak akan mudah. Bangkitnya dataran hitam bab 969 berangkat ke tempat negosiasi. Minos tidak terkejut mendengar perkataan Gloria. Baginya, wanita ini pasti memiliki bakat yang tinggi, atau dia tidak akan memiliki kekuatan setinggi itu di usianya. Dan mengingat posisinya di gereja spiritual, pemuda ini tahu bahwa organisasi seperti itu menghargainya. Lagi pula, meskipun wilayah ini tidak begitu relevan bagi gereja, posisi perwakilannya pasti relevan. Posisi seperti Gloria hanya diberikan kepada orang-orang dengan prospek bagus dalam gereja spiritual. Mereka yang kemungkinan besar memiliki peluang untuk naik pangkat di organisasi tersebut hingga mereka mencapai kantor pusat. Meski begitu, bakat Gloria setara atau lebih tinggi dari klasifikasi perak. Yah, kamu memang berbakat, tapi maju di tahap ke-6 jauh lebih mudah daripada melakukan hal yang sama di tahap ke-7. Dan karena aku jauh lebih kuat daripada level yang dekat denganku, aku tidak perlu mencapai levelmu untuk menyamainya. Kamu dalam hal kekuatan. Dia memandangnya dengan ekspresi percaya diri dan melanjutkan. Jadi, itu akan terjadi lebih cepat dari yang kamu kira. Itu. Dia mencoba membantahnya, tapi nyatanya, Minos benar. Dia pasti bisa mencapai level 60 sebelum aku mencapai level 70. Setelah itu, kekuatannya bisa menandingi kekuatanku dengan cepat. Tapi bagaimanapun juga, jangan terlalu memikirkan masalah yang akan terjadi jika Anda harus datang dan tinggal di wilayah utara benua tengah. Begitu banyak perubahan yang akan terjadi sementara itu, dan Anda mungkin ingin datang ke sini sendiri. Dia bercanda dengannya sambil tersenyum. Benarkah? Mari kita lihat bagaimana Anda melakukannya. Saya ingin melihat apakah Anda mampu menepati begitu banyak janji. Setelah lebih dari 1 jam, Gloria dan Minos akhirnya tiba di depan kamarnya, saling tersenyum atas pertemuan mereka. Mereka sudah mengenal satu sama lain sedikit lebih baik selama perjalanan yang mereka lakukan bersama melalui kerajaan ombak. Namun karena perbedaan situasi pada kedua kesempatan tersebut, percakapan hari ini menjadi lebih alami. Dan dengan membicarakan detail kehidupan mereka yang belum pernah mereka lakukan di kesempatan lain, keduanya semakin mengenal satu sama lain. Terlebih lagi, rayuan di antara keduanya tampak lebih cocok pada hari ini, dan tidak ada yang bisa menahan kegembiraan atas waktu yang mereka habiskan untuk makan bersama di restoran itu. Minos, itu kencan yang menyenangkan. Aku berharap bisa mengulangi pengalaman itu di masa depan. Dia mengatakan ini padanya sambil berdiri membelakangi pintu kamarnya. Oh, kalau begitu aku harus mengatakan itu saling menguntungkan. Bagaimanapun, apakah menurutmu pengalaman malam ini menggantikan kesalahanku sebelumnya? Dia bertanya dengan suara rendah sambil berjalan perlahan ke arahnya. Gloria tersenyum ketika mengingat hal ini, senang dengan cara dia menunjukkan ketulusannya. Menurutku kamu hampir menebus semua itu. Tetapi jika kamu ingin menghilangkan keseimbangan negatifmu denganku, aku khawatir kamu harus berusaha lebih keras. Dia berkata dengan nada menggoda, membuka pintu itu dengan salah satu tangannya, masih menghadapnya. Yah, kalau begitu aku harus berusaha lebih keras. Minos menjilat bibirnya dengan penuh nafsu sebelum akhirnya menarik pinggang wanita itu ke arahnya dan bergerak menuju bibirnya yang menggoda itu. Keduanya lalu berciuman dalam-dalam, lidah mereka menari-nari dengan panik saat mereka berpelukan dan perlahan masuk ke ruangan itu. Namun, saat melakukan hal itu, tak satu pun dari mereka yang mencoba melepaskan pakaian satu sama lain, seperti yang Gloria jelaskan kepada Minos di masa lalu. Gloria sangat memperhatikan kesuciannya, dan karena Minos dan dia baru mengenal satu sama lain, dia tidak berniat membiarkan Minos dengan mudah mengenakan pakaiannya. Tidak, jika dia menginginkannya dan dia akhirnya menyukainya, hal lebih hanya akan terjadi setelah mereka tahu apa yang mereka inginkan satu sama lain. Gloria bukanlah seseorang yang memikirkan hubungan biasa. Jadi, segalanya akan menjadi rumit bagi Minos. Gloria, kamu terlihat sangat seksi. Minos berkomentar di tengah ciuman dan napas mereka yang gelisah, merasakan panas tubuhnya memengaruhi panas tubuhnya. Di sini panas sekali. Tapi jangan pikir aku tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan mengatakan itu. Dia menatap matanya dan kemudian ke bibirnya, merasakan keinginan untuk melanjutkan permainan ini. Kalau kamu tidak mau melepas bajumu,
setidaknya biarkan aku menenangkan panas ini, ucap Minos sambil memainkan jari-jarinya sambil mengarahkan mulutnya ke arah leher telanjang Gloria. Ah, dia mengerang saat dia merasakan cara pria itu menyentuhnya, meskipun dia tidak berani menyentuh atau pantatnya. Minos, apa yang kamu lakukan? Aku merasa aneh. Namun Minos mengabaikan protes di tengah erangan wanita itu, melanjutkan pekerjaannya menenangkan api di tubuh surgawi Gloria. Aku tidak bisa melepas bajumu. Tapi siapa bilang aku butuh itu untuk membuatmu orgasme? Dia tersenyum dalam hati, dengan penuh nafsu membayangkan betapa Gloria akan bertahan sebelum menyerah padanya. Jika kamu ingin aku berhenti, ucapkan saja. Kalau tidak, aku akan melanjutkan. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Setelah pertemuan hangat Minos dan Gloria, keduanya tidak berbuat lebih dari yang diinginkannya. Namun Stuart muda berhasil menenangkan api si rambut merah itu dengan metodenya. Jadi, setelah mengolah dan menyelesaikan masalah kecil tentara di kota kering, Minos akhirnya bersiap untuk melakukan perjalanan ke utara menuju lokasi yang disebut perundingan perdamaian. Nona Maisi, apakah Anda yakin ingin menemani Tuan Muda? Menurut saya wanita itu tidak berbahaya baginya. Dillian bertanya kepada Ibu Minos sambil mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok yang berangkat untuk negosiasi perdamaian. Di sisi luar gerbang utara tembok lokal, ada beberapa orang dari bawahan atau sekutu kota kering yang mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Minos. Pada saat yang sama, beberapa binatang sedang menunggu untuk berangkat. Di antara orang-orang dari kelompok Minos adalah Gloria, ibu dari Stuart muda, Abby, dan Ruth, mereka yang menemani penguasa setempat ke lokasi negosiasi di selatan Kerajaan Ombak. Maisi lalu berkata pada Dillian, aku belum yakin tentang itu. Di sisi lain, Minos dan kedua wanitanya sudah berada di belakang Maida, bersiap lepas landas dari tempat ini. Minos lalu berkata, Dillian, Emlyn, Mia, tetap waspada beberapa hari ke depan, tapi bersiaplah untuk akhir perang. Setelah aku kembali, kita akan memulai perluasan dataran hitam. Saya harap kota kering dan pasukan kita siap untuk itu. Baiklah, Tuan Muda, Mia mengatakan ini sebelum Dillian mengulangi kata-kata serupa. Serahkan ini pada kami. Aku ragu ada di antara manusia ini yang akan datang ke kota kering. Tapi jika terjadi sesuatu yang aneh, aku akan melindungi tempat ini. Emlyn berkata dengan suara rohaninya yang agung, sambil menganggukkan kepalanya yang besar kepada Stuart muda. Sementara itu, Gloria diam-diam mengamati situasi itu, duduk di punggung monsternya sambil menunggu keberangkatan mereka. Dia bisa saja meninggalkan tempat ini, tapi karena kelompok Minos sedang menuju ke tempat yang sama dengannya, wanita ini lebih memilih untuk bepergian bersama mereka. Sepertinya kepercayaan dirinya tidak hanya terhadap wanita. Dia menghela nafas dalam hati, merasa terkesan dengan cara Minos menangani situasi tersebut. Dia tidak melihat bagaimana perang ini bisa berakhir secepat prediksi Minos. Namun setelah berminggu-minggu tinggal di kota kering dan beberapa hari lebih dekat dengannya, dia mulai menganggap perkataannya beralasan. Tidak masalah, tidak ada bedanya bagi gereja siapa yang akan memenangkan perang. Dan jika dia memenangkan konflik ini dengan cepat, akan lebih baik bagi semua orang. Dia berasumsi sambil berharap, memang benar perkataan Minos. Setelah itu, orang-orang itu dengan cepat berangkat ke arah utara, meninggalkan Dillian dan yang lainnya di kamp di luar pintu keluar utara tembok setempat. Bangkitnya dataran hitam bab 970 kedatangan berbagai pihak. Saat rombongan Minos sedang dalam perjalanan menuju kawasan kota kuning, beberapa rombongan tiba di sebuah kamp besar di utara kota itu. Di bagian paling selatan Kerajaan Ombak, di daerah semi gurun, terdapat kamp besar yang didirikan oleh cabang gereja spiritual negara bagian ini untuk mengakomodasi negosiasi gencatan senjata. Gereja menjadi tuan rumah acara besar ini karena tidak ada orang lain di benua ini yang dapat mengajak pihak-pihak yang berbeda dalam konflik tersebut untuk berbicara. Dan justru karena lokasi ini paling dekat dengan masing-masing pihak yang terlibat konflik, maka kamp ini didirikan di sana. Bagaimanapun, tempat itu sangat besar, tapi tidak banyak orang di sekitarnya. Sebaliknya, hanya jenderal spiritual dan raja spiritual terkuat dari setiap organisasi yang terlibat dalam perang yang datang ke tempat ini. Tapi karena area ini dibangun untuk menampung setiap rombongan kerajaan dengan nyaman, kamp ini sangat besar, dan bagi siapapun yang melihatnya dari jauh. Itu terlihat seperti desa kecil dan bukan hanya desa sementara. Namun, meski tidak banyak orang di sekitarnya, dari waktu ke waktu, binatang bersayap muncul di langit di sana, membawa semakin banyak orang ke pertemuan bersejarah ini. Dan beberapa dari mereka tiba pada saat ini, mendarat di sisi berbeda dari area itu. Luke, apakah kamu yakin tentang ini? Kupikir kamu sudah menyerah untuk kembali ke kekaisaran. Kaisar spiritual yang telah membawa Tuan Muda keluarga Nash kembali ke wilayah ini menanyakan hal ini dengan ragu. Setelah mendengar itu, pemuda yang berdiri di samping Oril di atas monster pria ini mengangguk setuju saat dia melihat ke arah kamp yang akan mereka datangi. Ya, kupikir dengan kembali ke sini, segalanya bisa kembali seperti semula, tapi aku salah. Dia tulus.
Jika ingin menjalani kehidupan biasa, saya lebih suka mempertaruhkan hidup saya di Kekaisaran Barat mengingat kecilnya peluang sukses yang mungkin saya peroleh di sana. Oh, dengan terkejut pria itu mengungkapkan, merasa puas dengan jawaban pemuda itu. Mereka telah meninggalkan Pulau Batu beberapa hari yang lalu untuk mengamati negosiasi yang akan terjadi di tempat yang dibangun oleh gereja ini karena hal seperti ini tidak sering terjadi. Sial. Bahkan di bagian lain benua ini, peristiwa nyata seperti itu bisa memakan waktu puluhan ribu tahun untuk terjadi. Lagi pula, tidak setiap hari muncul kekuatan yang bangkit melawan kekuatan yang sudah mapan dan mencabik-cabik pihak lain hingga pada titik di mana negosiasi gencatan senjata diperlukan. Negosiasi seperti ini memang sering terjadi, namun selalu melibatkan kekuatan dengan level yang sama. Namun, Oriel Holt menemukan situasi yang tidak biasa di wilayah utara benua tengah ini. Di sini, kekuatan yang lebih lemah dari banyak lawannya menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Lantas, bagaimana mungkin keduanya yang memiliki harapan hidup yang pendek dibandingkan sungai waktu tidak memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara ini? Tidak masuk akal jika melewatkan kesempatan seperti itu. Karena itu, keduanya hadir menemani rombongan keluarga kerajaan Pulau Batu, sama-sama penasaran ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Luke muda, khususnya, adalah yang paling tertarik. Setelah mengetahui perbuatan Minos, yang masih menyimpan kebencian atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, tuan muda ini ingin bertemu orang seperti itu. Setidaknya, ini bisa membuktikan ketakutan terbesarnya, yang akan membantunya melanjutkan kehidupannya di Kekaisaran Barat. Sepertinya pemuda ini akhirnya sedikit dewasa, ya? Oriel memandang rendah Luke muda, senang dengan perubahan keputusan orang seperti itu. Dia tahu bahwa kekaisaran itu bukan untuk semua orang dan Luke mungkin menyelamatkan nyawanya sendiri dengan kembali ke wilayah ini. Namun sebagai kultivator, mereka tidak perlu takut akan bahaya yang ada dalam perjalanan kekuasaan. Tidak, ketika mereka menerima takdirnya sebagai kultivator dan mempelajari teknik pertama mereka. Setiap orang secara tidak sadar akan mulai menjalani jalan hidup yang panjang dan kejam ini. Tapi tanpa kekuasaan, tanpa komitmen, orang-orang seperti itu hanya bisa bergantung pada mereka yang mendominasi jalan. Namun, tidak semua dominator akan berbuat baik. Oleh karena itu, dalam pandangan ahli ini, perubahan pikiran Luke diperlukan agar dia menjadi dewasa dalam menghadapi situasi kelamnya. Dan dengan pemikirannya tentang apa yang diperlukan untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, Oriel akhirnya menyadari kehadiran di sekitar dan berkata kepada Luke, "Yah, jika kamu yakin, kami akan kembali ke Kekaisaran dalam beberapa minggu. Saya ingin melihat hasil langsung dari pertemuan yang melibatkan begitu banyak pakar regional ini." Apakah begitu? Luke tersenyum, tertarik dengan gagasan untuk bisa tinggal beberapa hari lagi di wilayah ini. Apakah mereka akan bertarung di sini? Saya ingin tahu seberapa kuat Minos dan raja-raja daerah. Hahaha, aku juga. Bagaimanapun, aku yakin kita tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Hampir semua orang sudah ada di sini. Dalam struktur indah di kamp itu, Jade Carline sedang bermeditasi di atas bantal kultivasinya sambil tersenyum menawan. Dia baru menerima pesan dari suaminya 3 hari yang lalu, yang memberi perintah agar dia melanjutkan kesepakatan dengan Minos. Namun, apa yang membuatnya paling bahagia adalah kesempatan untuk bertemu lagi dengan pemuda kasar yang telah mendominasi dirinya dengan cara yang hanya bisa dia pahami. Minos telah mengatasi frustrasi seksual selama bertahun-tahun dari spesialis regional ini, yang sekarang dia akan bertemu dengannya membuatnya semakin cemas. Minos bisa berada di sini kapan saja. Kuharap dia punya waktu untuk mengunjungiku secara pribadi. Dia menggigit bibir bawahnya secara sensual, merasakan guncangan pada adik perempuannya, yang, setelah pertemuan pertamanya dengan Minos. Hidup lembab, meskipun beberapa dekade sebelumnya hampir kering total. Pokoknya, aku senang Kara akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Kekaisaran. Itu akan mengurangi kesulitanku untuk menyembunyikan hubungan terlarangku dengan Minos. Dia tersenyum, mengingat putrinya bersikeras untuk tinggal di tempat ini sampai Minos tiba. Kara tidak yakin apakah Minos berada di kota kering karena penguasa ini melakukan perjalanan berulang kali melalui wilayah tersebut. Dan mengingat dia tahu dia akan datang ke tempat ini, dia mencoba untuk tinggal di daerah ini setidaknya sampai kedatangannya. Namun, setelah mengetahui kedatangannya di kota kering beberapa hari yang lalu, dia segera berangkat ke tempat itu, di mana dia bermaksud untuk tinggal selama beberapa hari di dekat Minos. Adapun Ford, dia bahkan tidak berhenti di tempat itu ketika rombongan mereka tiba di sini beberapa hari yang lalu. Sebaliknya, dia hanya melanjutkan perjalanannya kembali ke Kekaisaran, berharap menemukan kedamaian batin dan melupakan apa yang telah dia lihat dan dengar. Bagaimanapun, ketika Jade sedang bermeditasi diam-diam di tempat yang tampak seperti sebuah ruangan itu, tiba-tiba seseorang datang membawakan informasi kepadanya. "Yang mulia, para pemimpin tentara sekutu kita sudah ada di sini." Seorang wanita parubaya mengatakan ini sambil melihat ke tanah, menyebutkan orang-orang di dataran hitam bahwa ratu menuntut kehadiran mereka di tempat ini.
Baiklah, aku akan bicara dengan mereka sebentar lagi, kata Jade sambil berdiri dan menuju ke lemari. Baiklah, saya akan menyiapkan segalanya untuk penarikan pasukan kita dari dataran hitam guna menyelesaikan negosiasi ini. Minos sepertinya orang yang berakal sehat, tapi sebaiknya jangan ambil risiko dengannya. Sedangkan bagi mereka yang budidayanya lumpuh, kita hanya bisa berduka atas mereka. Dia menghela nafas dan berterima kasih kepada Tuhan karena Lynette tidak membunuh siapapun selama berbulan-bulan di dataran hitam. Jika tidak hanya Raja Carline tetapi seluruh keluarga kerajaan di negara bagian itu akan melemah karena budidaya spiritual wanita itu dihancurkan. Saat Jade berjalan menuju bawahan dan pengikutnya, seorang pria yang relatif muda dengan rambut hitam dan janggut dengan warna yang sama mendarat di sisi selatan kam itu. Mendesah, aku akhirnya berhasil sampai ke tempat sialan ini. Saya harap semua orang ini sudah tiba di sini sekarang. Atau saya harus tinggal lebih lama lagi di wilayah miskin ini. Dia diam-diam memikirkan hal ini saat dia turun dari kadal bersayap raksasanya, yang menunjukkan puncak budidaya tahap ke-6.